Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Jayanti dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kelompok kami yang bertemakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian sengketa ekonomi syariah. Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang sesuatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Sedangkan ekonomi syariah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridho Allah. Dengan kata lain, merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, atau juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Nah, secara garis besar, sengketa ekonomi syariah ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama sengketa di bidang ekonomi syariah atau lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Dan yang kedua yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Dan yang terakhir yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu ketentuan beracara dalam ekonomi syariah. Ketentuan beracara dalam sengketa ekonomi syariah sama dengan hukum acara perdata lainnya, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undang diawali dengan pengajuan gugatan atau permohonan, maka setiap orang dapat mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan. Pihak-pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan tersebut dapat dibedakan antara lain material yang lazim juga disebut dengan prinsipal, yaitu pihak yang langsung berkepentingan dengan pokok perkara. Kemudian ada juga yang disebut dengan formal, yaitu pihak yang maju di muka pengadilan untuk kepentingan dari para pihak material. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain, setiap pihak ini mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam bahasan ini adalah para pelaku hukum yang terikat terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian atau akad syariah, dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Pihak tersebut bisa perseorangan maupun berupa lembaga. Yang kedua yaitu tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Yang pertama, bentuk gugatan dalam penyelesaian perkara dengan acara sederhana. Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana diantaranya yaitu nilai gugatan material paling banyak 200 juta rupiah. Para pihak yang berdomisili di wilayah hukum yang sama, yang selanjutnya yaitu penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu.
Alamat tergugat harus diketahui, pendaftaran perkara menggunakan belangko gugatan, pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama yaitu 2 hari, hakim tunggal, adanya pemeriksaan pendahuluan, tidak adanya mediasi, penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban. Waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama. Penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. Tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Nah, yang selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa. Untuk gugatan biasa berpedoman pada acara perdata yang berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung. Tetapi bukan berarti tata cara gugatan sederhana dapat diberlakukan pula pada gugatan acara biasa. Maka dari itu dapat dipahami bahwa ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem acara biasa secara umum mengacu pada acara perdata. Yang selanjutnya yaitu proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak, kemudian pengadilan agama diproses dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pra persidangan. Pada tahap pra persidangan ini ada pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan pengajuan panitera sidang atau panitera pengganti, dan yang terakhir yaitu penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Yang selanjutnya pada tahap persidangan, sidang pemeriksaan perkara di pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah karena belum ada ketentuan yang ditemukan dalam undang-undang atau peraturan yang berkenaan dengan perbankan syariah ataupun tata cara penyelesaiannya yang mengatur tentang tertutupnya sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.